Pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih masih semangat ya. Kita akan masuk ke pertemuan hari ini, pertemuan keempat ya, keempat hari ini. Dan di pertemuan ini kita akan membahas mengenai Kejadian pasal 1 ayat 6. Kita berharap kita bisa menyelesaikan setidaknya sampai ayat yang ke-12 setidaknya ya. Tapi ya biasanya interaksi berlangsung sehingga ya kita kadang-kadang mencapai target, kadang-kadang tidak. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita akan bimbing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk belajar salah satu bahasa yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Terlebih kami sudah masuk ke dalam analisis kitab Kejadian. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami dimampukan dan kami dapat memahami apa yang kami pelajari, bermanfaat bagi pelayanan kami di masa mendatang. Kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Kita sebelum masuk ke dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6, kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang kemarin sudah saya minta untuk dipikirkan di rumah ya. Pertanyaan-pertanyaan diskusi. Tapi sebelumnya kita akan mencoba melihat kembali ayat 1 sampai 5 secara cepat terjemahannya. Bisakah salah satu membaca ayat yang pertama lalu dilanjutkan ayat 2 dan seterusnya, tetapi dengan terjemahan. Jadi dibacakan dibaca lalu diterjemahkan. Ya, masih ingat ya? Kalau lupa ya dibaca catatannya. Boleh. Silahkan. Mulai dari mungkin Pak Yono, silakan. Ayat 1. Bersih bara Elohim et asamayim et ares. Terjemahan pada namanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit itu dan bumi itu, karena ada awalan H ya di situ. Oke, terima kasih Pak Yono. Ayat yang kedua, silahkan dibaca. Boleh Pak Franky? Ayat 2. Wei haaretz ayeta tohu wabohu wei kosek al beni tehum. Ya, terus Weruka Weruah Elohim merah kepet al beni amayim. Oke. Terjemahan, dan bumi adalah tanpa bentuk dan kosong, dan kegelapan di atas permukaan samudra raya, dan Roh Allah telah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Terima kasih. Dan bumi itu, jangan lupa ya, kalau mungkin ada kurang catatan bisa ditambahkan. Dan bumi itu, H di sini menyatakan awalan penentu ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari ayat yang pertama. Nomor 3, silahkan dibaca Pak Dani. Wayomer Elohim ini or Wiyeni or. Oke. Dan Allah telah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Oke. Nomor 4, silakan dibaca Pak Pati. Wayare Elohim et Haor Ito Wayak Bil Elohim
Ben, Aor, Ruben, Akosek. Ya. Terjemahan? Dan Allah telah melihat terang bahwa terang itu baik, lalu memisahkan antara terang dan antara kegelapan. Jangan lupa ada awalan penentu dan antara terang itu dan antara kegelapan itu. Oke, nomor 5. Silahkan dibaca Pak Yuven. Vayikra Elohim Baor Yom Wela Kosek Kara Layla Wayehi Eret Wayehi Boker Yom Atar Yom Eka, ya. Yom Ekat. Dan mengenai terang, Allah telah menamai terang itu siang, dan mengenai kegelapan Dia telah menamai kegelapan itu malam. Oke. Dan ada petang dan ada pagi, hari pertama. Oke. Bisa juga alternatif lainnya, laor itu bisa menyatakan objek langsung, ya, sekalipun menggunakan la, ya. Kadang-kadang tidak diterjemahkan. Ya, kadang-kadang la ini tidak diterjemahkan karena menggantikan objek langsung. Jadi Allah menamai terang siang, terang itu, ya, kepada terang itu siang, dan kepada terang itu Dia menamai malam, dan jadilah petang dan jadilah pagi, Yom Echad, hari pertama. Nah, ini apa yang sudah kita terjemahkan pada minggu lalu. Sekarang kita akan berdiskusi dengan tuntunan pertanyaan seperti yang terdapat di dalam diktat masing-masing di bagian bawah. Setelah analisis ada diskusi, ya. Yang pertama, ada frase yang kita tadi pelajari, Bereshit, ya, pada mulanya. Kira-kira apa yang dijelaskan oleh frase ini terkait manusia dan alam semesta? Silahkan jika ada yang sudah mendapatkan jawaban atau mengingat kembali, bisa dijelaskan. Alam semesta dan manusia itu seperti apa dengan adanya Bereshit tadi? Silahkan, ada yang memberi jawaban? Oke, jawabanmu? Kalau ada Bereshit, ya, boleh memberi tanggapan? Tidak ada jawaban salah. Jawaban salah adalah jawaban yang tidak terdengar atau tidak disuarakan. Bagaimana, Matias? Ya, silakan. Yang dijelaskan oleh frase pada awalnya Bereshit, ya. Bereshit itu menjelaskan terkaitnya manusia, manusia pada awal. Dia menjelaskan bahwa manusia dalam sendiri ternyata memiliki garis start. Memiliki garis start, ya, titik permulaan, ya. Dia tidak mungkin arusnya ini tidak mungkin berjalan tanpa garis start dulu. Ya, oke. Ada yang lain? Terima kasih, Matias. Ini menandakan bahwa manusia dan alam semesta itu memiliki apa? Titik mula. Memiliki titik mula. Ada yang lain? Bagaimana, Pak Franky? Ada sama, ya? Kalau titik permulaan ini berarti manusia dan alam semesta tidak kekal. Ya, ini tidak kekal, ya. Manusia dan alam semesta tidak kekal. Ada lagi? Manusia dan alam semesta tidak kekal. Lalu manusia dan alam semesta itu ada oleh karena diciptakan. Nah, itu dia.
Oke, jadi itu ya, peresit atau pada awalnya, pada mulanya ini menandakan bahwa manusia dan alam semesta memiliki titik permulaan sehingga jelas mereka tidaklah kekal. Oke, nomor 2. Ungkapan bahwa Allah menciptakan kita, manusia dan alam semesta, ini menjelaskan fakta bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Tuhanlah pencipta ya. Di sini dia adalah pencipta. Jadi subjek dari bara gitu ya, subjek dari bara. Apa yang unik dari kata kerja bara? Apa yang unik? Ya? Aktivitas Allah. Ada lagi? Menangkap bahwa itu adalah penciptaan Allah, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu yang pertama, betul sekali. Bara adalah tindakan menjadikan sesuatu tanpa sesuatu. Ya. Tidak ada materi atau material sebelumnya. Lalu yang kedua, keunikan apa dari kata bara ini? Kata bara itu hanya dilakukan dengan subjek siapa? Allah saja. Nah itu ya. Jadi kata bara itu tidak pernah digunakan oleh manusia, tetapi hanya digunakan untuk tindakan yang subjeknya hanya Allah saja. Nomor 4. Lalu bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Tritunggal? Di dalam ayat 1 sampai ayat 3 ada 4 cara. Nah ini ada 4 cara Allah menyatakan dirinya dengan sebutan Tritunggal. Bisa dijelaskan? Pertama itu ada pertama itu ada kata Elohim. Ruah Elohim. Ada lagi? Firman. Firman. Jadi jika kita perhatikan di dalam ayat 1 ada kata Elohim, ya, berarti Allah sebagai Bapa atau pencipta. Kemudian ada Ro'ah, Beruah, Merah Khepet. Lalu ada Wayomer Elohim. Nah, sebentar ya. Saya sepertinya sudah punya. Bukan, maksudnya saya nggak perlu nulis-nulis lagi, biar saudara menulis di sini. Nah ini Pak B yang menulis jawabannya. Nah ini dia ya. Jadi tadi ya, semuanya milik awal, kita dan alam semesta tidak selalu ada atau tidak kekal ya. Tidak kekal. Jadi ini yang pertama. Kemudian fakta apa tentang Allah? Bahwa Allah itu adalah sudah ada.
Allah sudah ada, dia pencipta dari alam semesta. Dia adalah maha kekal, maha kuasa, maha bijaksana dan bersifat ilahi. Dan dia kekal, dia tidak punya awal dan akhir. Lalu bara digunakan untuk Allah saja, aktivitas Allah. Lalu selalu mengungkapkan asal sesuatu yang luar biasa, artinya tidak ada material tadi. Nah yang keempat, perhatikan bagaimana Allah menyatakan Tritunggal, yaitu kata bara Elohim itu plural, tetapi kata kerjanya jamak. Nah, tapi saya sendiri kurang setuju. Saya sendiri kurang setuju ya dengan jawaban ini. Nah, karena ini hal yang biasa ya. Ini adalah cara yang biasa dalam penulisan bahasa Ibrani seperti yang kita kemarin pelajari ya. Nah, tapi Pak B menulis di sini jawabannya, oh ini kata benda jamak dengan kata kerja tunggal. Ini membuktikan Tritunggal Allah. Ini saya tidak setuju ya. Kok Pak Agus tidak setuju dengan Pak B? Bisa saja ya, bisa saja. Jadi namanya analisis itu boleh ya, boleh. Nah, kenapa kok saya tidak setuju? Karena kemarin kita pelajari ya, kadang-kadang penulis Ibrani itu melakukan ini. Jadi kata kerjanya tunggal, tapi kata bendanya jamak. Kenapa? Masih ingat? Salah satunya adalah bentuk penghormatan pada subjek. Ini bentuk penghormatan. Jadi dia menggunakan bentuk tunggal untuk kata kerja, tetapi jamak untuk kata benda. Dan ini hal biasa. Ini hal biasa. Tidak bisa menjadi kesimpulan bahwa itu adalah bentuk Tritunggal. Nah ini. Tapi ya namanya analisis tafsiran ya boleh saja, boleh saja. Nah saya setuju dengan yang ini. Ada Bapa, ya Elohim tadi ya, menciptakan. Nah ini Allah pencipta. Kemudian firman tadi, Wayomer Elohim, ya Wayomer Elohim. Yesus adalah firman yang Allah berbicara. Ini bahasa Inggrisnya Pak B waktu itu ya, untuk menciptakan segala sesuatu. Ini ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Lalu Holy Spirit atau Roh Kudus itu ruah merah hepet alpane hamayim ya. Jadi di sini Roh Allah atau Roh Kudus ada dalam ayat yang kedua. Oke. Jadi Yohanes 1 ayat 1 masih ingat bunyinya pada mulanya NRK en hologos kai hologos en prostonteon kai hotheos en pros en hologos. Nah, ini dia. Ini ayat 1 ayat Yohanes ya. Ini menandai firman Allah ada. Oke. Yang bisa? Saya ingin mendengar jawaban saudara. Kalau ada orang yang mengatakan Musa keliru, siapa? Pak Gusti bisa memberikan tanggapan, Pak Gusti? Atau setuju dengan kritikus itu, dengan pengkritik itu bahwa Musa keliru? Oh ya benar, itu matahari baru hari keempat itu. Stop. Pertama saya mau tanya, Musa menikahkan kecocokan atau keselarasan. bagaimana? Musa menekankan kecocokan atau keselarasan sehingga pemahaman mengenai kata yang itu untuk menjadi argumentasi untuk menolak evolusi.
Apakah itu terkait dengan evolusi? Belum ya. Ini hanya kebingungan mengenai sumber terang sebenarnya. Terang itu sumbernya itu belum diciptakan. Baru diciptakan pada hari yang keempat. Tetapi di situ sudah tertulis Yehior wa Yehior. Jadilah terang. Terang itu jadi. Oke, Musa menekankan unsur terang, bukan benda penerang. Oke. Jadi beda ya antara unsur terang dengan benda penerang. Yang menjadi permasalahan adalah unsur terang itu apakah bisa muncul sendiri tanpa sumber terang? Ya? Oke, itu ya. Jadi memang terang tanpa sumber itu tidak masuk akal, betul ya? Tidak masuk akal. Tetapi apakah kemudian sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak bisa kita percayai? Ya, itu ya. Tadi disebutkan oleh Pak Yono, Allah itu bahkan tidak hanya menciptakan terang tanpa sumber, tapi dia menciptakan semuanya tanpa materi, tanpa sumber. Jangankan terang, yang lain saja diciptakan tanpa sumber. Tadi kata bara tadi ya, bara itu tidak perlu material. Tidak perlu material. Nah, sekali lagi ketika kita berbicara mengenai hari keempat, yang dibicarakan adalah benda-benda penerang, ya, benda-benda penerang, bukan terang, tetapi benda-benda penerang. Apa tekanannya benda-benda penerang itu? Benda-benda penerang adalah benda untuk mengatur siang dan malam. Sedangkan ayat yang keempat ini adalah unsur terang yang mengalahkan kegelapan tadi, yang mengatasi kondisi dunia sebelum ada tadi kegelapan. Itu dia. Oke. Jadi kalau kita nanti menjadi moderator pendalaman Alkitab, kita Kejadian itu sering memicu pertanyaan-pertanyaan yang rasional. Yang rasional ya, pertanyaan itu rasional. Mengenai terang itu dari mana sumbernya, di dalam ayat itu kok belum ada. Ya, jadi memang sulit untuk kita membayangkan terang tanpa sumber. Namun dapat dikatakan bahwa Allah menciptakan terang sebelum Ia menciptakan objek dan melampirkan terang pada mereka. Dan benda-benda penerang adalah alat Tuhan yang menciptakan untuk mengatur terang. Nah, itu dia. Ini salah satu argumentasi. Tetapi saya sekali lagi berpendapat di dalam diktat itu bahwa penulisan setiap kata tidak bisa dilepaskan dari tujuannya, tujuan secara menyeluruh. Terang itu diucapkan terlebih dahulu atau diciptakan terlebih dahulu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah kegelapan yang ada di dalam ayat yang pertama, ayat kedua ya, yang kedua. Jadi itu adalah masalah utama. Ketidaksiapan itu dinyatakan dengan terang. Ya, kegelapan tadi diselesaikan dengan terang. Ketiadaan materi sekali lagi tidak menjadi alasan, ketiadaan sumber tidak menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa Musa keliru. Bahkan semua hal diciptakan tanpa sumber. Ya, mengapa terang harus ada sumber? Kalau begitu, ya kan? Ketika Allah mengatakan jadilah. Nah, apakah harus ada sumber dulu? Tidak ada. Mengapa kita harus membatasi terang itu harus ada
sumber. Sekalipun ada banyak teori yang juga bisa menjelaskan, oh terang yang di situ itu seperti aurora seperti kemarin. Tapi saya tidak mau berspekulasi ke sana. Tapi yang jelas Allah menciptakan bara creatio ex nihilo. Sekalipun tanpa sumber dia bisa menciptakan sesuatu, termasuk terang. Nah itu dia. Oke. Nomor 7. Kita akan baca nomor 7. Allah melihat bahwa terang itu baik. Maksudnya dari ungkapan ini sifat Allah itu seperti apa kira-kira? Kok dia menyatakan ini baik? Bagaimana kalimat ini menjadi kalimat untuk menolak teori evolusi? Ini maksudnya begitu ya. Terang itu baik. Apakah kalimat itu memberitahu kita tentang sifat Allah? Lalu kira-kira dengan frasa ini bagaimana kita menjawab teori evolusi? Masih ingat teori evolusi? Teori evolusi mengatakan bahwa dunia itu jadi karena suatu proses yang panjang. Ada Big Bang teori. Ya, Big Bang teori itu berarti ada tabrakan sehingga menghasilkan puing-puing kecil dan akhirnya membentuk bumi. Ada teori-teori evolusi lain yang intinya adalah dunia itu diciptakan dengan suatu periode yang sangat lama. Tetapi jelas di situ di dalam narasi penciptaan dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu apa yang kita bisa lihat dari sini sifat Allah itu? Ada yang memberi tanggapan? Ya, jadi sifat Allah adalah baik ya. Baik itu artinya apa? Artinya setiap kejahatan di dunia saat ini tidak didesain dan direncanakan oleh Allah, tetapi kejahatan adalah konsekuensi. Ini. Oh ya, betul. Ya, ini sifat Allah itu adalah baik. Artinya sekalipun sekarang itu ada kejahatan, ada sesuatu yang tidak baik, ya kan? Tetapi itu bukan sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Ya, itu bukan sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Karena dari awal Allah merencanakan semua itu baik. Kitov. Ya, kitov meot. Ya, seperti itu ya. Semua itu adalah baik. Nah, jadi Pak, kenapa kok sekarang kita bisa melihat ada bencana alam, ada kehilangan orang yang dikasihi, ada kriminalitas, ada kejahatan di mana-mana. Ya. Mana bukti bahwa Allah itu baik? Kita sekali lagi, kejahatan di dunia itu bukanlah desain awal. Allah tidak mendesain kejahatan. Allah tidak mendesain musibah. Allah tidak mendesain yang namanya bencana alam. Tidak ada dalam desain Allah. Nanti kita bisa melihat. Semuanya ditulis sangat baik. Nah, terus dari mana muncul itu? Semua itu adalah konsekuensi dari dosa. Nah, nanti kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya. Nah, lalu apakah itu bisa memberi penjelasan kepada kita mengenai evolusi? Ciptaan Allah tidak perlu berevolusi ke dalam sesuatu yang lebih baik, ya kan? Kalau tadi semua itu baik, berarti dari awal sudah baik. Teori evolusi itu teorinya adalah semua itu berproses dari mulai
yang tidak baik menjadi seperti sekarang ini, paling sempurna. Ya. Dan sekarang ini belum selesai, masih terus akan mengalami perubahan sampai pada puncaknya nanti menjadi sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang. Itu teori evolusi. Ya. Tetapi dari awal sudah ditulis dalam kitab Kejadian bahwa Allah melihat semua itu baik. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menjadi baik. Ya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menjadi sempurna, seperti yang dijelaskan oleh teori evolusi. Ini yang dimaksud dengan Kitov Mekot. Nah, saya menambahkan bahwa baik di sini ukurannya adalah ukuran apa? Tujuan penciptaan, bukan selera, bukan seleranya Tuhan, bukan. Tetapi ini adalah sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi dia ingin menciptakan suatu tempat di mana manusia bisa berada di situ menikmati persekutuan dengan Allah, dan terang adalah sesuatu yang mendukung tujuan itu. Semua nanti akan diakhiri dengan semua itu baik, semua itu baik. Satu sisi tidak perlu menunggu proses berlama-lama, satu sisi itu baik menurut tujuan penciptaan. Ya. Belum tentu baik menurut orang lain ya, standar. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain, tetapi baik menurut tujuan penciptaan ini. Oke. Nomor 8. Dan ada petang dan ada pagi, hari pertama, Yom Echad. Kalimat ini muncul pada akhir dari masing-masing 6 hari penciptaan. Berapa lama setiap hari? Satu hari itu ukurannya berapa lama? Ya, 24 jam. Ada tambahan penjelasan? 24 jam ini maksudnya bagaimana? Atau dasarnya apa? Ya, kita mengerti hari-hari itu menjadi hari-hari tertentu dari 24 jam. Ya, lama waktunya, durasinya. Jadi ini bukan masa atau zaman atau periode seperti yang dipercayai oleh beberapa orang. Ini menurut teori evolusi, Yom itu ya disebut sebagai masa ya. Beberapa orang menafsirkan supaya kejadian itu cocok dengan teori evolusi. Jadi mereka memaknai Yom itu masa. Memang Yom bisa diterjemahkan masa, periode dalam waktu-waktu tertentu. Nah, contoh misalnya dalam Keluaran itu nanti itu adalah masa. Tetapi di sini tidak bisa kita terjemahkan masa atau periode. Karena jelas ada petang, ada pagi, siang, malam. Ya, itu menunjukkan durasi 24 jam. Oke. Nah, itu yang bisa kita diskusikan untuk memperkuat analisis kita ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang juga seringkali kita akan temui nanti ketika saudara melayani jemaat, mengabdi kepada masyarakat. Mungkin saudara akan menjadi pembicara pada suatu pertemuan, dan jangan kaget kalau pertanyaan-pertanyaan yang rasional itu muncul di dalam pembahasan kitab Kejadian. Lalu jangan terpancing dengan spekulasi-spekulasi yang tidak mendasar. Tapi ingat sekali lagi, gaya bahasa yang dipakai oleh penulis kitab itu tidak semuanya langsung harus dipahami secara literal ya, dan harus dimengerti secara akaliah, dibatasi dengan hukum-hukum alam. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis yang berikutnya. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca terlebih dahulu. Di ayat yang kedua, silahkan Pak Oki membaca ayat yang ke-6. Wayomer Elohim Yehi Rakia Bentok Hamayim Wayehi
Wihi. Mabe. Maf, ini mati ya. Dil. Ben mayim lamayim. Oke, jadi ini kita baca mafdil karena bed di sini tidak ada dagesnya, jadi tidak dibaca dengan keras, tidak ada titik pengeras, titik dages lene ya. Kalau ini dibaca B, bukan B karena ada dages ya. Dages ini review cara membaca. Oke. Di dalam ayat yang kedua ini diterjemahkan, ada yang bisa menerjemahkan? Nah, boleh membaca ini ya. Dan oke, ini cara menerjemahkan ya, salah satunya. Dan berfirmanlah Allah. Kalau kita terjemahkan secara langsung, Allah berfirman. Dan Allah atau lalu. Wow, ini bisa lalu, bisa dan, kemudian, macam-macam ya. Kita kemarin sudah belajar wow itu banyak sekali. Nah, tetapi yang jelas ini adalah kata penghubung. Kalau ada kata penghubung berarti dia menghubungkan kalimat di bawah dengan kalimat yang di atas. Ya, ini berarti kelanjutan. Dan Allah berkata atau berfirman, Yehi. Nah, ini dia. Jadi. Nah, atau jadilah. Oke, jadilah rakyat. Nah, ini adalah cakrawala. Betok hamayim, di tengah-tengah hamayim, perairan. Oke. Fihi mafdil ben mayim lamayim. Oke. Nah, jadi fokus di dalam ayat yang ke-6 ini terdapat dalam satu kata yang sebelumnya belum muncul. Kata apa itu? Kata yang baru kita lihat di dalam ayat 6, rakia. Rakia ini adalah kata yang baru ditampilkan di sini. Artinya adalah cakrawala. Oke. Nah, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-6 diawali dengan konjungsi, verb konsekutif ya. Verb konsekutif yang menandai bahwa tindakan Allah ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Oke, kita akan baca dulu ayat yang ke-7. Silakan dibaca ayat yang ke-7. Siapa yang belum? Gusti, Pak Gusti silakan Pak Gusti. Mayas Elohim Wayam Del Ben Amai Asher Takar Larakia Ben Amai Asher Mael Larakia Waiki Ken. Oke, ayat 7 masih menjelaskan mengenai rakia. Nah, kita bisa terjemahkan dan Allah, dan Allah, dan di sini wayaas, dan Allah menjadikan. Nah, sekarang tadi bedanya apa? Wayomer, Allah berfirman. Sekarang wayaas. Kita lihat di sini. Wayaas datang dari kata dasar asya. Asya itu membuat, ya, membentuk, membuat. Ya, Allah membuat rakia, cakrawala itu. Karena ada ha, maka ini menunjukkan apa? Objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita kemarin belajar ya, fungsi awalan penentu itu salah satunya adalah untuk menentukan atau menjelaskan kata, mengganti kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke. Jadi rakia tadi, rakia itu ada di sini vau, bisa diterjemahkan dan, nah, bisa diterjemahkan menjelaskan fungsi rakia, memisahkan, bisa lalu memisahkan antara langit yang mitahat, yang apa? Mitahat. Takat, masih ingat? Yang di bawah ya. Nah, yang di bawah ini preposisi. Ya. Lalu
Dan antara perairan Uben, Hamayim, Asyer, Ma'al yang di atas. Nah, di atas Larakia, di atas cakrawala itu. Jadilah demikian. Nah, ayat 7 ini masih menjelaskan fungsi dari rakhia tadi, dari cakrawala. Kita masih mau membaca lagi, kita nanti akan jelaskan. Ayat 8 silahkan dibaca Pak siapa? Dani. Wayikra Elohim Larakia Semaim Uini Eref Waigi Bokir Yom Sheni. Oke. Yom Sheni. Menarik ya. Di sini ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 8 kita akan terjemahkan dulu. Elohim wa yikra Elohim, dan Allah menamai atau menyebut atau memanggil Larakia. Nah, ini salah satu cara penulis kitab Perjanjian Lama untuk menyebut objek itu kadang-kadang ditambahi dengan la. Ya. Jadi kita bisa menerjemahkan tanpa kepada. Jadi Allah menyebut cakrawala itu Syamayim, langit. Dan ada petang, Wayehi Eref, dan ada pagi Yom Sheni, hari kedua. Atau bisa diterjemahkan, dan kepada cakrawala Allah menyebut langit, dan ada petang, dan ada pagi hari kedua. Ini alternatif jawaban. Oke, jadi ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 ini ada satu ciptaan yang ditulis atau yang disebutkan. Ciptaan itu disebut rakhia. Nah, kadang-kadang kita merasa rakhia itu, rakhia itu mungkin atmosfer. Tahu atmosfer ya? Lapisan bumi ya. Nah, lapisan bumi. Kita ini terlindungi oleh lapisan-lapisan atmosfer. Ya, ini seperti atap yang menaungi bumi dari hujan-hujan benda langit. Ya, seandainya tidak ada atmosfer, ya mungkin pas kita duduk gini kita bisa ketetesan meteor. Kalau ketetesan meteor sebegini saja, nah itu sudah bolong kita punya kepala ini. Ya kan, apalagi yang netesi itu besarnya satu bangunan ini. Jadi apa kita? Ya, tapi ada meteor yang tidak terbakar dan sampai jatuh ke bumi dan akhirnya menghasilkan lubang yang begitu dalam. Ya, karena tidak sepenuhnya terbakar. Di meteor tadi terbakar, tapi karena ukurannya terlalu besar, ya masih menyisakan puing kecil dan itu sampai kepada bumi. Yang lucu adalah, nah ini kisah lucu ya. Ada meteor yang sampai jatuh ke pemukiman warga dan ketika diambil masih dalam bentuk batu itu jadi rezeki. Karena harganya mahal. Nah, harganya mahal. Nah, untungnya tidak mengenai kepala ya, masih bisa dijual. Kalau sudah mengenai kepala itu yang mau dijual berapapun nggak bisa menggantikan kepalanya. Ya ini. Nah, rakhia ini disebut sebagai cakrawala. Ini bukan hanya meliputi atmosfer bumi. Sekali lagi, kalau kita mau jelaskan dari penjelasan ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini, ayat yang ke-8 ya. Ini semua yang kita lihat, sebenarnya semua yang kita lihat ketika kita memandang ke langit, termasuk tempat bintang-bintang dan planet-planet. Ini kalau kita mau deskripsikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Nah, tetapi menarik, sekali lagi saya tidak mau berdiskusi terlalu dalam mengenai bentuk, mengenai visualisasi. Saya tidak mau. Mengapa? Karena seringkali kita punya pandangan yang terlalu spekulatif. Dan saya kenapa tidak mau? Karena ini jelas
ciptaan yang ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sehingga ciptaan yang disebutkan di situ adalah ciptaan yang sempurna. Sementara yang kita lihat sekarang ini ada sesuatu yang sudah ada dalam apa? Sudah ada dalam kutub dosa. Ya kan? Kalau kita melihat, membayangkan tanah saja. Tanah yang kita lihat sekarang dengan tanah yang diciptakan pada waktu permulaan, ini sudah perkara lain. Nanti kita bisa menjumpai bahwa mereka sama-sama mengupayakan tanah, mengusahakan, tapi bukan untuk mencukupi kebutuhan. Tanah itu menghasilkan buah untuk mereka makan. Sekarang yang terjadi adalah apa? Tanah itu harus diolah, berpeluh, baru kemudian tercukupi kebutuhannya. Jelas beda, sama-sama tanah tapi beda. Nah itu dia. Maka saya tidak mau terjebak pada visualisasi. Tetapi kita mau fokus kepada manfaat apa yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan tujuan penciptaan tadi. Manfaatnya apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai 8, Rakhia tadi atau cakrawala tadi, jelas dia menyediakan udara bagi semua yang nanti bernafas, karena dia memisahkan antara langit yang di atas dan langit yang di bawah, sehingga ada yang namanya ruang. Begitu ya, ruang. Inilah cakrawala. Ruang itu, ruang kosong ini adalah tempat di mana manusia bisa bernafas, dan ini cocok dengan apa yang ingin dibuat oleh Allah, tempat tinggal semua yang bernafas. Maka rakia ini menjadi benda yang penting. Fungsinya untuk bernafas, ruang untuk bernafas. Jadi yang kedua, fungsinya apa? Menyebarkan cahaya dari matahari, bulan, dan bintang. Dari mana kita tahu? Kita tadi membaca, perhatikan di situ. Cakrawala itu ada dan Allah menjadikan cakrawala itu memisahkan perairan di bawah dan perairan di atas. Lalu di ayat yang ke-8, dan ada petang dan ada pagi. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa melalui cakrawala itu kita bisa melihat cahaya nanti dari bulan, bintang, dan matahari. Memang belum diciptakan, tapi nanti cahaya itu menyebar melalui cakrawala itu. Kemudian lapisan ini melindungi penghuni bumi dari perbedaan panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Ini secara fungsi, manfaat, ya. Lalu menguapkan air dan mengembalikan ke awan. Ini dari fungsinya, ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud dari air yang di atas? Tadi ada disebutkan, ya. Mitahat, hamayim, dan me'al. Ya tadi di sini, ya. Mitahat, ya. Asyer mitahat, ya. Hamayim asyer mitahat, air yang di atas. Lalu hamayim asyer me'al, air yang dari atas, ya. Mitahat itu dari bawah, me'al itu dari atas, sorry. Dari atas mana? Dari atas cakrawala. Jadi cakrawala itu memisahkan air yang ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Tadi kan di awal permukaan air, ya. Air itu menyatu, lalu kemudian dipisahkan, kira-kira begitu. Nah, sekali lagi saya tidak mau memvisualisasikan. Saya tidak mau memvisualisasikan karena kita akan berspekulasi terlalu banyak, terlalu liar. Nah, apa yang dimaksud air yang di atas? Air yang di atas bisa, ini kalau penafsiran, ya, bisa dimaksud sebagai awan, ya, sebagai awan. Karena air itu, awan itu kan unsurnya air, ya. Dia bisa menjadi air, ya, ketika kena panas itu embun jadi air. Sejumlah besar lapisan udara
uap air yang tertahan dalam awan jenuh dan pada waktu tertentu diturunkan dalam bentuk hujan atau salju ya, yang nantinya akan menguap kembali menjadi awan ya. Nah pertanyaannya, persoalannya Kejadian 2 ayat 5, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Berapa lama keadaan tanpa hujan itu berlangsung? Nah ini pertanyaan yang seringkali menggelitik. Dari mana kok bisa ada awan di atas kalau itu awan? Ini namanya penafsiran ya. Nah, 2 Petrus 3:3-7 menunjuk pada 3 peristiwa besar dalam sejarah dunia yang menimbulkan perubahan-perubahan yang mengguncangkan bumi. Ada 3 peristiwa yang membuat kita itu tidak bisa menyamakan keadaan dunia sekarang ini dengan keadaan dunia pada masa lalu. Peristiwa apa saja? 1, penciptaan. Jelas penciptaan itu membuat sesuatu yang berbeda. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk manusia, mengutuk ular, dan mengutuk apa? Tanah. Nah, ada peristiwa yang kedua yang membuat kita itu tidak bisa menggambarkan, memvisualisasikan keadaan yang ada dalam penciptaan itu seperti keadaan yang sekarang, yaitu adanya air bah. Dan nanti ada yang namanya akhir zaman. Belum ya. Apa maksudnya? Dari ketiga peristiwa besar itu tentu ada perubahan besar yang timbul karena penciptaan yang dilakukan Allah dengan membuat sesuatu yang dari yang belum ada menjadi ada. Dan Alkitab menyatakan supaya kita melihat perubahan yang serupa pada akhir zaman. Saat bentuk bumi yang ada sekarang ini hancur, dihancurkan. Jadi ada teori ya, akhir zaman itu nanti bumi makin bagus, makin baik. Ada, tidak akan hancur. Tapi Alkitab mengatakan bagaimana? Nanti akan ada langit baru dan kemudian bagaimana dengan bumi yang sekarang ini? Apakah makin baik atau makin hancur? Itu yang akan terjadi. Lalu air yang ada di atas cakrawala itu bisa jadi merupakan suatu tirai uap tembus cahaya yang sangat besar. Tirai yang sangat besar itu memberikan iklim hangat yang sedang secara menyeluruh, dan lingkungan yang sehat bagi para penghuni bumi. Pada waktu air bah, tingkap-tingkap langit yang terbuka mungkin merupakan tirai uap air di langit yang melepaskan jumlah besar air ke permukaan bumi. Ini teori ya. Ini namanya penafsiran mengenai air yang di atas. Jadi ada 2 tadi. Ada 2 penafsiran. Oh, air yang di atas itu awan-awan yang seperti kita lihat. Ada juga yang berteori air yang di atas itu seperti apa namanya? Permukaan selimut yang dulu sebelum air bah itu. Jadi ada teori yang mengatakan bumi sebelum air bah itu dikelilingi tidak hanya lapisan atmosfer tetapi air. Semuanya air di atas itu. Seperti apa ya namanya? Air yang mengelilingi bumi. Lalu ada ruang rahia tadi, baru di bawahnya bumi. Nah, pada saat air bah, air yang di atas tadi itu turun membanjiri bumi. Lalu disebutkan tingkap-tingkap langit terbuka. Artinya tadi ini memaknai air yang di atas tadi. Nah, menurut saudara dari teori ini, dari 2 penafsiran ini, saudara merasa yang lebih bisa diterima yang mana? Apakah air yang di atas itu cakrawala, awan seperti yang kita lihat putih itu di atas itu? Oh, ini air yang di atas. Kalau air yang di bawah berarti mungkin sekarang kita lihat seperti daratan laut ya. Bukan seperti itu. Atau yang kedua, di bawah itu ada air, lalu di atas juga ada air. Pada saat air bah, yang di atas tadi turun semua. Saudara setuju dengan yang mana penafsirannya? Yang pertama, oke. Kenapa yang pertama? Lebih masuk akal, lebih cocok ya.
air yang di atas. Oke? Ada yang lain? Nah, seandainya air yang di atas ini saya tulis ya, yang di atas cakrawala adalah semacam tirai uap air tadi, seperti tadi itu ada tirai uap air yang apa namanya, yang turun, maka pelangi yang diberikan Tuhan pada Nuh adalah pelangi yang pertama kali terlihat di bumi. Karena apa? Karena tidak ada lagi tertutup apa namanya, matahari itu tidak tertutup lagi oleh uap air, jadi kelihatan ada pelangi ya. Ini masuk akal juga ya. Disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan air bah lagi. Tandanya apa? Perjanjiannya dengan apa tuh? Tanda apa tuh? Setelah Abraham, pelangi ya. Berarti sebelum itu nggak ada pelangi. Kenapa? Pelangi itu munculnya dari mana? Kalau menurut ilmu pengetahuan alam. Hah? Kapan kita bisa melihat pelangi? Saat hujan? Hah? Hujan dan panas. Berarti karena ada pantulan air yang disinari oleh matahari. Ya kan? Nah, ini masuk akal ketika itu dimaknai sebagai tirai yang menyelimuti bumi. Berarti sebelumnya memang nggak ada pelangi karena tertutup oleh lapisan air itu tadi. Tapi sekali lagi, saya pribadi menghargai upaya untuk memahami makna kata-kata itu. Seperti apa gambaran air yang di atas dan air yang di bawah. Namun dua-duanya pasti memiliki pertanyaan berikutnya, bukan kelemahan ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan lanjutan. Kalau ditafsirkan seperti uap air, pertanyaannya seperti apa? Uap airnya dari mana? Mataharinya belum ada. Ya. Kapan hujannya? Berapa lama? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau disebutkan tirai yang menutupi bumi, ya kan? Lalu membanjiri, kan banjir ya sekarang ya. Nah sekarang volume air yang dulu banjir itu kemana? Apakah naik lagi? Apakah menjadi tirai lagi? Kalau ada tirai berarti nggak ada pelangi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan mengikuti penafsiran-penafsiran yang seperti itu. Oke, sebentar ya. Saya harus recording. Ini recording atau yang bisa kita jelaskan mengenai ragia. Saya sekali lagi tidak akan berspekulasi atau tidak akan mendukung kedua teori atau tidak menyalahkan. Ini baik untuk referensi kita ya. Saudara bisa milih di antara keduanya, boleh, ya kan? Nah, tetapi sekali lagi saya lebih mengacu kepada manfaat, kepada apa yang ingin, tahapan-tahapan yang ingin dipakai, yang dijelaskan oleh penulis untuk menjelaskan kesesuaian tujuan tadi. Oh, berarti memang cakrawala itu adalah benda yang cocok untuk nanti dipakai untuk tempat tinggal manusia. Itu tadi, ada ruang yang memang harus disediakan. Ruangannya seperti apa, bentuknya seperti apa, langit yang di atas seperti apa, seperti di bawah mana, tentu kita akan terbatas dengan perubahan-perubahan peristiwa besar tadi. Jadi sekali lagi, penafsiran boleh sampai kepada dua opsi itu, dan itu sangat
menambah wawasan kita, tetapi ada yang lebih penting di mana cakrawala itu manfaatnya adalah memberikan ruang bagi kehidupan manusia pada nantinya. Nah, ayat 8 sekali lagi Musa menggambarkan bahwa suatu hari terdiri dari waktu terang, yaitu siang hari ditambah dengan waktu gelap ya tadi, malam hari. Kedua urutan tersebut tepat seperti yang kita pikirkan. Musa menggambarkan sebagai hari yang kedua, ya, hari yang kedua. Nah, angka urutan kedua sangatlah berarti. Ini menarik, penting ya. Karena hanya hal-hal yang sejenis yang mungkin diberi nomor seperti kedua atau ketiga. Nggak mungkin kalau nggak sejenis. Ya, jadi artinya ini merupakan suatu urutan peristiwa. Dengan menyebutnya sebagai hari kedua, maka Musa menunjukkan bahwa itu adalah semacam waktu yang sama, yaitu berapa tadi? 24 jam. Ya, waktu yang sama dengan hari yang ke-1, hari yang satu tadi. Atau hal ini sebagai salah satu dari hari-hari penciptaan. Kalau itu masa, maka itu sulit untuk menentukan bahwa itu adalah jumlah yang sama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berhenti sampai ayat yang ke-8 dulu. Setidaknya kita sudah mendapati 2 hari penciptaan. Masih dengan refleksi yang sama, coba pikirkan ya, yang akan kita diskusikan di dalam pertemuan berikutnya. 4 pertanyaan. Masih ingat? Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai 8 tadi? Ya. Apa yang saudara syukuri, apa yang saudara sesali, dan apa yang kita doakan. Ini pertanyaan refleksi. Sampai di sini pertemuan kita. Saya harus selesai lebih cepat karena ada apel ya. Saya harus mempersiapkan diri. Dan sampai bertemu pada hari Kamis. Tuhan berkati.